Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi takarrama alaina ma'syara ahli al-islam wal imani fi hadhihi ad-dunya al-qasirati asbab as-sa'adah fi ad-daril khalidah. Ya Karim ya Rahman adim as-salata was-salam ala sayyidil akwan habibir rahman imami ahli al-irfan habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad man khussisa bil mazaya wal minan وعلى سائر آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل العرفان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميزان وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم يا الله اجعل جديkanlah nufusana nafsu kami mutmainnah menjadi nafsu mutmainnah tu'min biliqaik yang iman terhadap suatu kematian wa taqna' bi'ata'ik dan qanaah dalam setiap pemberian wa tarda biqada'ik dan ridha dalam setiap keputusan. Amin ya rabbal alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh sesepuh bini sepuh jajaran takmir Masjid Baitul Islah dan segenap para jamaah yang saat ini hadir atau yang belum bisa hadir, khususnya para pemirsa Daris TV yang alhamdulillah pada kesempatan ini bisa menayangkan dalam kajian ini dan mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini merupakan salah satu hari dari 10 hari yang istimewa, yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah. Sebagian ulama mengatakan, perhatikan 10 hari selama 1 tahun pada 3 bulan. 10 hari yang pertama seperti ini, 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari dan malam-malam yang sangat mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita fasilitas-fasilitas waktu yang beda dengan waktu yang lainnya, terkhusus tanggal 9 Arafah yang akan datang dan terkhusus pula tanggal 10 Dzulhijjah yang akan datang, yang telah disumpahkan oleh Allah dalam firman-Nya, wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watr. Demi 10 malam, jumhur ulama sepakat menurut pendapat yang kuat, yang dimaksud adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah. Itu makna walayalin ashar.
wasyaf'i wal watr. Sebagian ada yang mengatakan dari kalangan ulama ahli tafsir, wasyaf'i adalah bilangan genap yakni tanggal 10 Dzulhijjah, wal watri bilangan ganjil yakni tanggal 9 Dzulhijjah. Padahal sudah masuk pada walayalin ashr, tapi karena mulianya 2 hari tersebut sehingga dipisahkan oleh Allah, seakan-akan selain mendapatkan kelebihan yang pertama juga memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Semoga Allah memberikan kepada kita rahmatnya dan hidayahnya sehingga kita bisa mampu mengamalkan. Ini 10 pertama di awal bulan, 10 yang kedua di tengah bulan, yaitu Lailatul Nisfi min Sya'ban. Diperhatikan dengan baik. 10 yang terakhir pada bulan tertentu, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya terdapat Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dari sini maka kami hadirkan, sebelum kami akan membahas secara singkat tentang masalah kurban, kelebihannya dan keutamaannya, kami hadirkan ini zikir. Insyaallah akan kita baca bersama-sama dan mohon jenengan baca selama 10 hari pertama ini. Sudah kami tulis, itu nama pondok kami, Pak. Sekaligus promosi, ngoten maksudnya. Nggih, monggo sing badhe mengikuti channel Surga 234 insyaallah selalu hadir nggih. Mudah-mudahan barokah manfaat nggih. Amin Allahumma. Nah, dengan gabung mawon, gabung dengan kesainan insyaallah tergolong orang sae napa monggo dari TV channel kami sing butuh HP langsung di like, share dan komen mawon. Dari TV ini channel pondok kami, semua kegiatan per hari ada, monggo. Nih badhe mengikuti, ada sholawatnya, ada burdahnya, ada kajian rohaninya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan barokah, amin Allahumma. Ad-dallu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan walaupun belum bisa mengamalkan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan itu kebaikan sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang mampu untuk menyebarkan kebaikan, dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah Ta'ala selama hidup yang singkat di dunia ini termasuk orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini zikir ada hadisnya. Di dalam hadis Rasul yang dibawakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan ini satu hadis yang sering-sering nempel di kitab-kitab hadis yang menerangkan tentang fadilah bulan Dzulhijjah, terkhusus 10 pertama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan imam-imam yang lainnya. Ma min ayyamin al-amalu salih ahab ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamil ashar. Tiada hari yang mana satu amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Al-amalu soleh, satu amal soleh, bisa meliputi sholat walaupun 2 rakaat, bisa meliputi puasa walaupun cuma 1 hari di hari Arafah, bisa meliputi membaca Al-Quran walaupun beberapa ayat, bisa melantunkan lantunan zikir secara umum, terkhusus zikir yang akan kita baca. Bahkan jenis amal soleh itu husnudzon kalian Allah dan husnudzon kalian makhluk-makhluk Allah,
itu juga termasuk amal ingkang soleh. Pandangan yang bisa kita jadikan hal untuk memandang kenikmatan surga, itu juga amal soleh. Pendengaran di dunia ini yang kita gunakan untuk kebaikan, seperti mendengarkan pengajian semacam ini, itu nanti insya Allah bisa mendengarkan di surga suara malaikat, suara bidadari, suara Nabi Daud ketika membaca kitab Zabur, dan suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tertinggi yaitu suaranya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ucapan sekata demi sekata, sekalimah demi sekalimah keluar tidak lepas dengan maksud dan tujuan untuk akhirat, masuk dalam kategori amal ingkang Jadi bebas. Dalilnya ini jenengan ngamalkan apa saja, tidak ada larangan. Nah, sering pernah saya sampaikan, ada dalil khusus, ada dalil umum. Dalil khusus amalan-amalan khusus terkait semisal seperti anjuran zikir seusai sholat 33 tasbih takbir tahmid ditutup dengan la ilaha illallah. Ini dalilnya khusus. Dalil yang umum seperti Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, sallu ala Nabi Muhammad, la tukthirul kalam bi ghairi dzikrillah, jangan memperbanyak ngomong kecuali berzikir kepada Allah. Berarti berzikir kepada Allah selain ada dalil yang khusus juga memiliki dalil yang umum. Kapan saja silahkan, di mana saja dipersilahkan, waktunya kapan tidak ada permasalahan, selama tidak ada larangan jangan berzikir. Kalau tidak ada larangan jangan berzikir, terus kemudian disambung dengan anjuran untuk berzikir, berarti di situ ada dalil umum. Seperti yang kita lihat, ada pembacaan Yasin setiap malam Jumat, niku dalilnya dalil umum. Bacalah Al-Quran, bebas. Yasin termasuk juga Al-Quran, cuma jangan mengabaikan amalan sing dalilnya khusus. Apa itu? Kahfi, surat Kahfi jenengan waos malam Jumat. Yasin yang sudah kita dengar, kita saksikan di masjid, di musala sana, say. Dalilnya apa? Dalil umum. Selain dalil khusus, dalil umum. Apa itu? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Kapan? Apa itu surat ayatnya? Bebas. Yang penting masuk dalam kategori Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, karena Quran yang kita baca akan memberikan syafaat kepada kita. Semoga kita mendapatkan syafaat ini amaliyah yang sudah masyhur di keliling kita menggunakan dalil yang umum. Cuma kami anjurkan, jangan kok Yasin tok sing diwaos. Ada yang lebih daripada itu dengan dalil khusus, yaitu anjuran membaca surat Al-Kahfi walaupun dibaca dengan sendirian. Ada juga anjuran membaca surat Ad-Dukhan, juga dianjurkan, dan surat-surat yang lainnya. Jadi pembacaan ini zikir dalilnya menggunakan dalil khusus dan juga menggunakan dalil umum. Kita lanjutkan amal soleh satu. Kenapa kita katakan satu? Kembali kepada kaidah dalam bahasa Arab, al-amalu, kata-kata mufrad maknanya satu. Jadi satu persatu dari amal soleh di 10 pertama ini amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaahnya lebih diistiqomahkan,
tahajudnya, akhlak-akhlak yang baik dalam rumah tangga kita, menanamkan makarimul akhlak, muamalah suami dengan istri, muamalah orang tua dengan anak, menganjurkan dan menyebarkan daripada kajian-kajian agama di dalam rumah tangga. Masa bapak sibuk terus? Usahakan setengah jam aja baca kitab agama. Kalau enggak, mungkin ayo nonton video-video yang mengembangkan makna iman, walaupun sambil ngopi. Ono kopi niki, ono. Walaupun saya mboten tegang ini, walaupun sambil minum kopi, sambil teh, sambil ciki-ciki, setengah jam aja. Buka channel tertentulah, apa surga 234. Kalau viralkan mbak niki. Napa Daris TV, fadilah tahajud, sopan santun, akhlak dengan orang tua. Niki penting. Lah kok amen disi Naruto ya Allah. Ngertos Naruto jenengan. Ada kocan iki lho, Pak. Wa ila game-gamean wae ya mbah, Pak. Nggih, kita kembali. Satu amal soleh yang baik di sini lebih dicintai oleh Allah. Para sahabat melanjutkan, walal jihad fi sabilillah, pahala perang ya Rasulullah bagaimana? Apakah bisa menyamai? Walal jihad fi sabilillah, pahala perang enggak bisa menyamai Allah. Wonten tiyang berangkat dari rumah dengan senjatanya, meninggalkan anak istrinya, sabar, letih, gelisah pikiran, belum di depannya ada pertempuran, itu masih kalah pahalanya dengan satu amal soleh di 10 pertama, hanya 10 hari. Keluar 10 hari seperti biasa amalan. Berarti jamaahnya dilipat gandakan oleh Allah, dan semua amal-amalan yang soleh lainnya hanya 10 hari. Perang nggak bisa mengalahkan illa rajulun, kecuali orang yang keluar dari rumahnya untuk berperang lalu kemudian nggak kembali, alias meninggal dunia dalam kondisi syahid. Mudah-mudahan kita wafat insya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ini dalil yang sahih yang menerangkan tentang keagungan 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan dalil amal soleh. Monggo, mau bikin rame tiap malam di masjid silahkan, dalilnya ada. Amal soleh, zikir bareng-bareng, maca Quran bareng-bareng, nopo mungkin mengadakan pengajian, bebas. Paginya silahkan, siangnya silahkan, selama ada dalil yang menganjurkan untuk berbuat tentang amal soleh per individu. Dalilnya sing penting amal soleh, jamaah sing penting amal soleh. Sing ora oleh itu ngerasani jamaah, gak oleh, gak ada dalil blas, nggak boleh. Tapi kalau amal taat secara rame-rame, secara berbondong-bondong menegakkan syiar agama, itu sangat dianjurkan. Sisi riwayat lain, fa'akthiru fi, perbanyak di dalamnya minat tasbihi wat tahmidi wat tahlil, perbanyak bertasbih, bertahmid dan bertahlil. La ilaha illallah adalal layali wad duhur, niki tahlil. Rasul mengatakan tahlil, nek cara wong Jawa jenenge tahlilan, padahal sing diwaca gak tahlilan to. Nah, itu kembali kepada lughah, dzikri syai' wa iradatil kul. Ini masuk ke dalam ilmu balaghah, ilmu lughah. Nah, itu pembahasan mereka. Tahlilan ngene iki sing diwaos, la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah, perbaharui terus iman kalian. Diperintahkan untuk selalu mengoreksi iman kita. Kenapa ya?
Kemarin kok sergap jamaah, sekarang kok ndak, imannya pasti rubuh. Ini iman lemah. Kenapa yang kemarin itu kok senang sedekah, sekarang kok ndak ya? Berarti iman ini lemah. Jadi itu perbanyak, perbaharui iman kalian dengan apa? Aktsiru min qouli la ilaha, perbanyak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Perbanyak. Berapa ya Rasulullah? Dikandari kok perbanyak. Berapa bilangan? 1000, 2000, 3000. Ini dalil juga umum menunjukkan tiada bilangan orang yang bertahlil, kapan saja, di mana saja dianjurkan orang untuk memperbanyak kalimah tauhid. Ini sekelumit tentang Dzulhijjah dan tentang fadilah 10 pertama. Mudah-mudahan barokah dan manfaat, amin ya rabbal alamin. Masih ada kurang lebih 20 menit kita isi materi tentang korban. Bu pilih mengke ada pertanyaan, monggo disambung, monggo diunjuk. Kadang-kadang wonten tiyang niku nggih bahasane kendi, ngoten kendi ta. Langsung dari atas ya oleh-oleh wae wong kendi-kendine dhewe. Cuma Rasul mboten ngoten niku carane. Diminum seceguk, dijauhkan dari mulut, kedua kali dijauhkan, ketiga kali dijauhkan, terus ditutup alhamdulillah. Niku pangeran seneng banget, Allah Ta'ala ridho seneng. La ilaha illallah. Terkait mengenai masalah kurban, ini kuat juga. Ma'amila Ibnu Adam yauman nahri amalan ahab ilallah min iraqatid dam wa innaha la ta'ti bi kuruniha wa alafiha wa asyariha yaumal qiyamah. Tiada amalan yang paling afdol khusus 10 tanggal 10 bulan Dzulhijjah melebihi daripada aliran darah. Darah niku hukumin najis ittifaq 4 madhab. Nggih, orang enggak boleh menjual darah ittifaq seluruh madhab. Dan darah itu tidak ada harganya sama sekali kecuali darah yang mengalir pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Lataqa bimakanin lataqa 'ala Allah bimakanin qabla an yaqa'al ard. Ketika itu leher hayawan disembelih, jarak antara leher dengan bumi berapa senti? Beberapa senti tak niku. Saking senengnya Allah, itu langsung tak sebelum sampai ke tanah sudah diterima oleh Allah, sudah saking senengnya. Jenengan kalau menggambarkan sesuatu yang jenengan senengi nopo, fokus kepada sesuatu yang dicintai. Begitu pula Allah. Jadi darah belum sampai ke tanah, padahal jaraknya leher hayawan dengan tanah sekian senti, itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan amalan yang paling disanjung oleh Allah saat itu adalah berkorban, bahkan lebih utama daripada sodakoh. Kalau sodakoh jatuh tanggal 10 Dzulhijjah 11, 12, 13. Semisal saya punya uang 4 juta, bertepatan tanggal 10 Dzulhijjah, aku sedekahkan atau aku korbankan? Korbankan, jangan disedekahkan. Saya punya uang tanggal 11, 12, 13, saya sedekahkan atau tidak? Jangan disedekahkan, lebih baik ambil, beli kambing, dikorbankan karena waktunya masih ada. Kenapa? Pembicaraan ini tolong diperhatikan, khusus tanggal lo ya, jangan salah paham. Godang bulan Syawal, aku korban, nunggu Dzulhijjah, mati dulu. Ya wafat dulu iku, innalillah iku.
Kenapa? Sebab korban ada dua pendapat. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Sedangkan sedekah sepakat ulama enggak ada yang mengatakan wajib, tapi semuanya berpendapat hukumnya sunnah. Maka mendahulukan amalan yang di situ ada khilaf antar kewajiban dan kesunahan daripada mendahulukan amalan yang sepakat hukumnya sunnah. Lah, wajib korban untuk siapa? Ya sing alpate loro, telu, papat. Nggih, ngoten nggih. Wajib berkorban menurut madhab Imam Abi Hanifah dan Imam Malik, hukumnya wajib. Bagi siapa? Orang yang memiliki kemampuan pada tanggal-tanggal tersebut melebihi daripada nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Semisal 10, 11, 12, 13 perlu seandainya uang belanja ibu-ibu 10 juta. Masya Allah. Amin Allahumma. Moga Bu diamin ibu. Amin Allahumma. Ayo gelem aku nek ngono. Patang dino 10 juta ya. Kalau seandainya seperti itu, sedangkan yang tersisa berapa? Berapa yang tersisa, Pak? Ayo yang jujur, yang jujur. Berapa yang tersisa? 10 juta lebih. 10 juta cukup satu kambing, wajib menurut Imam Abu Hanifah. Apalagi 1 M wajib. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i sunnah. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Nggih boten napa-napa niki pendapat kok. Inilah agama kok. Nah, dalil Imam Abu Hanifah kali Imam Malik mengatakan man kana lahu si'ah falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kemampuan berkorban kok ndak berkorban, ojo salat Id ning masjid. Allah. Jadi mangke dicek sugih apa ora, korban apa ora ngoten. Ini menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Makanya di daerah Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu kalau sudah korban bahkan semua keluarga. Jadi golek daging teng mriku nggih, Masya Allah, Pak. Nggih, apalagi golek lulang ku tambah Masya Allah. Nggih, tapi kalau mazhab Imam Syafi'i itu mengatakan sunnahnya sunnah muakkadah. Artinya apa? Sunnahnya sangat dikokohkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kelebihan bulunya berapa jumlahnya itu menjadi bilangan amal kebaikan kita. Itu khusus kurban. Acara nikah ora oleh, acara khitan yo ora ono, cuma khusus kurban. 1, Allah akan memberikan rezeki kepada yang menyembelih hayawan itu dengan bilangan bulu yang ada. 1 domba berapa bulunya? 1 juta. 1 juta kebaikan, cuma 4 juta selesai. Tapi kalau di selain penyembelian ini nggak ada fadilahnya, ya cuma masuk sedekah, wewe buat kebaikan niku mawon. Terus kuruniha sungune. Karena nek pados kambing niku anjuran ulama 1, sing legane larang. Nggih yo kambing kok model krisis sing gede sing regane mahal, sing putih. Nggih. Sing harganya mahal, kemudian yang putih lemu sisan, mantap. Nggih, jenengan badhe ngasih hadiah tenggene presiden, masa ote-ote? Walaupun niku jenenge hadiah, masa ote-ote, monggo Pak Presiden, apa iku bungkusan ote-ote?
Regane piro? Yo pinten ote-ote niki? 1000. Monggo Dik, mau ote-ote ne. Nggih. Mohon maaf sekedar contoh mawon. Napa bungkusan sebungkus nasi seandainya? Lho enggak level. Allah. Berapa nikmat yang sudah Allah telah berikan kepada kita? Berapa? Dihitung berapa? Allah cuma minta 1 kambing selama setahun. Berapa rezeki yang sudah diberikan oleh Allah untuk kita? Berapa? 360 hari itu berapa jumlahnya? 1 hari saja untuk Allah. Dan itu akan diganti oleh Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha ashtara minal mu'min anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah beli tubuhmu, gunakan jamaah. Waktumu gunakan untuk ibadah. Terus hartamu gunakan untuk infak, masjid, anak yatim, sabilillah, terkhusus korban. Aku ganti surga 4 juta, ganti ini surga seisinya. Alhamdulillah. Niku pangeran Pak. Nggih, niki hadiah kepada Allah, bahasanya taqarrub kepada Allah. Nggih, wa adla fiha teracae napa? Teracae kambing napa sapi, ngatas teraca. Basane wong kuno kaki lho yang di bawah sing dibuat tenggene sampah. Nah, iku bisa nanti menambah pahala kebaikan kita. Yang jelas darahnya, tulangnya, dagingnya semua dari organ kambing yang disembelih tanggal 10, 11, 12, 13 saja 4 hari selama setahun. Didatangkan azimu duhayakum fa innaha 'alas sirat matoyakum. Nek korban golek sing ganteng. Ana toh kambing ganteng sing gagah sing keker. Ceritanya Qabil dan Habil niku lho Pak. Sing Qabil di bidang pertanian disuruh korban golek sing layu-layu. Alah layu-layu aja, sing apik-apik disimpen teng griya. Sedangkan Habil peternak kambing, peternak hayawan, nyari dipilih sing paling endi, sing paling sae. Ternyata kambing yang telah disodorkan oleh Allah, disimpan oleh Allah Ta'ala di surga. Datangkan ketika cerita Nabi Ibrahim alaihi salatu, itu barokahnya amal soleh. Jadi selain Nabi Ibrahim, Nabi Ismail itu juga dapat pahala berkorban setiap orang. Juga Habil yang telah dibunuh oleh Qabil juga termasuk pelopor pertama daripada adanya hayawan korban. Jari ini isu penyakit, wallahu alam, itu bukan bidang saya. Yang jelas saya cuma menyampaikan fadilah tapi insya Allah sesuai dengan yang kita dengar, insya Allah nggak berpengaruh. Itu hanya khusus untuk hayawan dan tidak berpengaruh. Dan jikalau dimasak bisa. Nek ra gelem ya kena pondok gelem. Wis ngono wae. Gak gelem nggih, ada isak kirimno pondok. Laku tak hizipi lang kabeh. Pun to pun kalih agama niku mboten usah khawatir, Pak. Belum pernah ada ceritanya menjalankan syariat membuat suatu kerugian kepada hambanya. Fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah Idul Adha dan sembelihlah. Perintah sebelum Indonesia ada dan penyakit ada, sudah ada di Lauhil Mahfuz. Perintah untuk berkorban selesai. Masih ragu dengan janji Allah? Orang di duit lah, itu alasannya pantas ngono wae. Belum punya uang lah, itu alasan sudah. Gak usah mengungkit masalah ini. Ini taat kepada Allah. Syariat, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal. Monggo jenengan jalankan. Nek ora gelem jawaban apa diwau? Kirana ning gone pondok. Paham nggih? Nah, ini keterangan. Dari ini maka untuk anjuran
berkorban kalau menurut mazhab Syafi'i ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Ada seperti fardu ain dengan fardu kifayah. Kita bahas masalah mazhab Syafi'i. Fardu ain kita ketahui sholat 5 waktu. Fardu kifayah sholat jenazah. Satu dari orang sholat yang lain tergugurkan. Keterangan ini juga ada dalam istilah sunnah. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah, dan ini masuk dalam pembahasan berkorban. Saya terangkan dengan singkat. Monggo kali diunjuk. Monggo gorengane, monggo kali di. Rawatib qabliyah ba'diyah sunnah ain, per individu disunnahkan. Niku sunnah ain. Sunnah kifayah uluk salam nek jenengan 2 atau 3 orang ketemu dengan orang lain. 3 orang jalan-jalan ketemu ada orang, 1 assalamualaikum sudah mewakili yang lainnya. Niku sunnah kifayah. Walaupun kalau semuanya uluk salam juga lebih baik. Faham? Makan talaman. Makan talaman 5 orang. Dianjurkan baca bismillah. 1 saja mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu sudah menghindarkan syaitan dan masuk barokah basmalah kepada makan, walaupun cuma 1 mewakili yang lainnya. Sunnah kifayah. Begitu pula korban. Sunnah ain per individu dari kita yang memiliki kemampuan. Apa maksud kemampuan? Sudah rasyid, balik, berakal, kemudian punya sesuatu yang cukup untuk dibuat korban. Semisal satu rumah, seandainya ada ayah, ada 2 anak dewasa yang sudah balik semuanya. Ini 3 orang, 1 ayah, 2 anak yang sudah balik, sudah bekerja, sudah memiliki hasil yang cukup. Per individu disunnahkan untuk berkorban. Lah nek sunnah kifayah, semisal satu keluarga ada orang-orang yang wajib kita nafkahi. Semisal istri, semisal anak. Anaknya pinten jenengan? 14. Kaya sing ngomong dulure 14. Tapi masih dinafkahi. Ini jatuhnya korban untuk keluarga sunnah kifayah. Artinya apa? 1 domba sudah bisa digunakan untuk mencukupi 1 keluarga. Keluarga artinya orang-orang yang wajib dinafkahi, bukan kok keluarga yang sudah berkecukupan semuanya. Ndak, yang belum ada kecukupan, terkhusus man wajabat alaihimun nafaqah, orang yang wajib dinafkahi. Paham nggih? Nah, maka dari sini jenengan boleh mengkorbankan atas nama cucu, atas nama anak, oleh saja, silahkan saja, selama itu harta jenengan yang telah mengeluarkan, bukan pakai anak, hartanya anak kecil. Harta anak kecil niki nggak ada kesunahan, nggak ada tuntutan untuk berkorban, karena berkorban harus rasyid. Rasyid itu akil balik. Tapi nih bagi orang tua, alhamdulillah saya sudah berkorban, jenengan atas namakan anak kecil, mboten masalah. Cuma lebih indahnya jenengan mungkin punya saudara, atau mungkin punya ayah atau ibu yang sudah meninggal dunia yang belum berkorban, seandainya monggo di atas namakan. Menurut sebagian daripada pendapat diperbolehkan, walaupun pendapat yang kuat itu harus ada wasiat sebelum meninggal dunia.
dunia. Paham nggih? Jelas nggih? Oke. Terus kalau saya berkorban, kira-kira daging berapa yang saya ambil? Jaluk piro? Jaluk kabeh. Ya gak usah. Gawa mulai dhewe. Sembelih dhewe, pek dhewe, tutup omahe, tutup kunci. Ada istilah fadilah kurban, fadilah sedekah. Dua-duanya dapat. Ada cuma fadilah korban tok, sedekah gak oleh. Jaluk endi? Ayo sambil nyantai, milih pundi? Fadilah korban yontuk, fadilah sedekah yontuk, atau fadilah korban tok? Ayo. Sing korban rodok mikir, sing ora korban kenapa mikir? Nggih, kula anjurkan nggih, alanjurkan. Monggo Pak, monggo. Sampai pendapat walaupun ayam jago, masya Allah, cuma aja digawa ning masjid. Bawa ayam jago 2 kemana? Ke takmir. Buat apa? Korban. Astagfirullahaladzim. Mobilnya loro kanan kiri kok korbannya ayam jago. Bagi orang yang sama sekali minim di saat itu, pengen ya Allah rek sekian tahun wahai korban kondisi semacam ini, engkau tahun selanjutnya kondisi seperti ini, bismillah, pakai pendapat Imam Abdullah bin Abbas, korban walaupun pakai ayam. Cuma ya tadi sarane disembelih dhewe, tutup pintunya. Nggih boten. Kalau seandainya mau disiarkan, monggo selama ada pendapat. Bahkan urusan akikah, punya anak kok belum diakikahi ganti duit, ya serigalno ayam beleh wae, tapi mbah dadine bocahe keluruk ya mbah. Walaupun itu boleh syariat, kita nggak boleh mentertawai syariat. Banyak ulama-ulama dulu yang mengamalkan dan hadisnya ada. Penyerupaan fadilah tentang datang di hari Jumat, datang di awal waktu per minggu unta. Jenengan pados unta teng Indonesia teng pundi? Per minggu jenengan di akhirat dapat fadilah korban unta. Nek datangi jam pertama, jam kedua sapi, jam ketiga kambing, jam keempat ayam jago, jam kelima dadar endok. Sakderenge ada riwayat burung pipit tak. Lah nek sing bareng ambek khatib iku mungkin goreng tempe. La ilaha illallah, la selama seminggu wis dikai Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat sampai jam 09.00 lah wis. Nggih. Usahakan Pak, mosok kok ambil dadar ndok kowe. Nah, ini seperti menyembelih ayam. Ini yang diambil oleh mazhab Ibnu Abbas saking fadilahnya. Bahkan tadi saya terangkan fadilah kurban sekaligus sedekah itu bagi orang yang berkurban ngambil sebagian daripada kurbannya untuk diambil barokah. Makanya orang-orang dulu niku Pak, iki daging kondi kurban simpen. Ayo kita buat hal yang istimewa karena daging pemberian Allah, diyafah amah, jamuan Allah secara umum kan tanggal 10 Dzulhijjah sampai haram berpuasa. Jadi ada barokah tersendiri itu. Bagaimana dapat fadilah korban, fadilah sedekah? Ambil walaupun cuma hatinya. Nek peraturannya agama sepertiga dikonsumsi orangnya, sepertiga diinfakkan untuk fakir miskin, sepertiga dihadiahkan kepada orang yang kaya. Bahasanya hadiah. Sepertiga. Loh, kenapa orang kaya? Ceisin, besok korban.
sepertiga. Nah, kalau posisi seperti ini sepertiga, dapat fadilah korban juga sekaligus dapat fadilah sedekah. Lah nek fadilah korban tok, mari disembelihno digotong ambek tosa go mulai. Iki fadilah korban tok gak dapat fadilah sedekah. Nek mentolo tapi. Korban iya. Dapat fadilah korban, naam. Karena yang dimaksud adalah mengalirkan darah, cuma kebangetan rere, kebangetan. Maka dari sini afdolnya dari segi berkorban 1 unta untuk 1 orang. 1 orang, bukan 7 orang. Unta 1 orang. Kemudian kambing 1 orang. Kemudian 1 domba 1 orang dan 1 kambing untuk 7 orang. Jadi iuran itu derajatnya, saya cuma menerangkan loh nggih. Iuran itu derajatnya setelah 1 kambing. Nggih. Iuran 1 kambing dibagi per 7 niku derajatnya, keutamaannya setelah 1 kambing. Alasannya sebagai berikut. Bukan masalah daging, bukan. 7 orang untuk 1 kambing itu kan menyembelihnya kan napa? Bareng-bareng. Nggih napa mboten? Sapi 7 orang itu kan nyembelihnya kan bareng-bareng. Apa ada orang aku sembelih saiki ya bagi 1 orang, lah sing nemen di sisuk mati gitu. Jadi sapi itu tersembelihkan karena bareng-bareng 7 sedangkan 1 domba itu menyembelihnya karena 1 Faham? Jadi mana ini hayawan tersembelih karena hanya 1 orang yang menyembelih, ataukah ini hayawan tersembelihnya karena 7 beda Pak. Tenaga sendiri dengan tenaga 7 orang. Walaupun semacam itu semuanya mendapatkan keutamaan selama masuk dalam bidang korban. Nggih, paham nggih? Nggih. Ini mungkin Masya Allah waktu sudah masuk. Adapun hal-hal yang perlu kita sampaikan sudah jelas. Mulai pahalane ora ono. Siapa itu? Ya orang-orang ibadah supaya disanjung-sanjung, diketok-ketokke, diriak-riakake niku ilang entek resik, babar pisan gantuk, Pak. Lah terus bagaimana? Jenengan niati anjuran seperti ini Rasul mengamalkan pun jenengan pasang niat mawon selesai. Adapun gangguan-gangguan sing penting mboten usah direken, sing penting sudah pasang nih niat. Apa tujuannya? Agar semua jasad jenengan betul-betul mendapatkan pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar disunnahkan walaupun dipotong boleh, cuma hukumnya makruh. Hukumnya apa? Makruh. Jadi sunnahnya dibiarkan sampai nanti ada pemotongan. Semisal ada orang motong 4 kambing, Masya Allah, tanggal 10 dia juga motong, tanggal 11 motong, tanggal 12 motong, tanggal 13 motong. Bagaimana? Apakah harus dipotong semuanya baru kemudian dicukur? Enggak. 1 saja sudah dipotong sudah bisa untuk dicukur, walaupun 3 kambing setelahnya belum disembelih. Jadi ini saja. Mungkin ada pertanyaan terkait masalah wallahu taala alam. Monggo di. Yang kedua, bagaimana kurban atas nama disebutkan nama yang bersangkutan tapi kepada orang yang tidak atau ditulis orang yang meninggalnya. Terus yang ketiga tentang bukan kulit kepala kaki itu kan
aturannya seperti apa sehingga bisa kan tidak boleh menjual seperti itu. Selanjutnya tentang pembagian kelompok. Jadi ada dari disebutkan bahwa sebagian diberikan kepada yang berkorban seperti itu. Kalau kelompok itu misalnya ada sapi 9, apakah kami ini harus menunggu sapi yang nama-namanya tersebut di situ dibagikan, atau secara global langsung dibagikan kepada yang berkorban tersebut? Terus ya, misalkan saya ambil dari sapi awal dibagi adalah 35 misalkan. Terus yang terakhir tentang untuk ikhlas terhadap anak-anak kita tentang bukan sumbangan biasanya sekolah itu sumbangan terus diberikan sapi, itu niat seperti apa? Tujuannya kan untuk edukasi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berapa pertanyaan? Semangat ya. Tolong piringannya dikondisikan dulu. Talaman. Allahu Akbar. Terima kasih kami aturkan kepada beliau Bapak Rozi terkait mengenai masalah pertanyaan yang sangat penting sekali untuk kita fahami. Tadi sudah kita sampaikan yang pertama terkait mengenai masalah atas nama keluarga. Atas nama keluarga. Ini kan di dalam ilmu fikih itu berkorban ya, kalau yang tadi, kalau kambing untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang. Sebenarnya menginformasikan kambing atas nama fulan, sapi atas nama ini sebenarnya hal yang tidak hal yang boleh seandainya tidak disampaikan boleh. Boleh, seandainya langsung disembelih aja boleh. Cuma kan takmir menjaga amanah. Ya, karena kan yang niat itu kan yang berkorban. Seorang bapak seandainya punya uang banyak dibelikan sapi, sudah untuk 7 orang, sudah itu korban. Ya. Apakah ketika menyembelih sendiri harus menyebutkan ini namakan? Enggak. Kalau misalnya ada orang menyembelih sendiri, saya mau menyembelih sapi sendiri, ya langsung disembelih. Kambing langsung disembelih kalau sendirian. Ya, cuma ini kan kembali kepada amanah tadi. Ya, maka dari sini saya kasih masukan, hati-hati menjaga ketika jenengan hadir, namaku orang disebut-sebut ya. Lo sapi siji ya kau, hati-hati saja. Kita enggak menyalahkan kepada takmir cuma menyampaikan amanah. Oke ya, pun nggih. Nah, terkait mengenai masalah pertanyaan untuk keluarga lah ini diatasnamakan. Kalau sapi, kalau korban ya diatasnamakan fulan, sekedar atas nama saja. Untuk sapi diatasnamakan 7 orang. Selain demikian itu supaya juga kita berbagi bahwa sapi untuk 7 orang, kambing untuk 1 orang. Kalau toh seandainya langsung disembelih saja tanpa disebutkan, tidak membatalkan istilah korban. Jadi kembali kepada yang berkorban. Ketika datang berbondong-bondong atas nama keluarga, Pak maaf, maksudnya apa atas nama keluarga? Kalau tujuannya dia tadi sunnah kifayah tadi, 1 domba untuk fulan, kemudian pahalanya dibagikan kepada keluarga, oke. Tapi yang dimaksud 1 keluarga, kalau 1 kambing kan nggak bisa Pak. Kambing kan 1 orang. Sapi 1 keluarga, ndak pung 70. Ya nggak bisa.
gitu. Lah, maka dijelaskan secara mendetil keluarga yang dimaksud siapa atas nama fulan, nanti pahalanya dibagikan kepada keluarga, itu tidak ada seperti hadis Rasul nih Pak, aku berkorban untuk Muhammad, untuk keluarga Muhammad, untuk umat Muhammad, maksudnya itu berbagi pahala, bukan kok satu korban untuk satu umat lah kosong kok tak milih kan ngoten. Ini satu. Oke. Sing kedua terkait mengenai masalah, saya loncat sebentar, praktek di sekolahan bagus, iuran sekolah berapa kelas, seandainya satu kelas ingin berkorban kambing, iuran 100.000, 100.000, 100.000, gurunya 4 juta. Loh iya nggih, gurunya langsung 4 juta ngaten nggih. Iuran akhirnya dapat 4 juta. Dibelikan apa? Kambing. Bagaimana proses untuk korban? Kalau di atas namakan siswa yang ada dalam kelas sejumlah 30-40, enggak sah korbannya. Kenapa? Karena ketentuannya satu kambing, satu berarti bagaimana? Di atas namakan guru atau di atas namakan siswa tertentu, kemudian pahalanya dibagi rata kepada siswa, walaupun ingatnya pembagian pahala setelah kambing terpotong. Saya kasih ya, walaupun niat untuk berbagi pahala setelah kambing terpotong. Ini indahnya agama. Paham nggih? Ngertos mana pembagian pahala? Weh pahala, mudah-mudahan pahalanya merambat tenggene keluarga kula, tenggene santri-santri kula niku angsal Pak. Bagi-bagi niku angsal. Boleh ya. Sebab apa? Itu sudah milik kembali kepada Anda bebas untuk bagi-bagikan. Nggih. Terus seperti itu teorinya. Tapi kalau seandainya langsung dibelikan kambing kemudian di atas namakan siswa kelas fulan, nggih mohon maaf, boten sah, keluar daripada ketentuan fikih. Nggih. Jelas insyaallah nggih. Adapun mengenai masalah pembagian tadi, apakah harus setiap domba langsung diberikan kepada orangnya? Apakah boleh satu sapi disembelih kemudian berapa ini? 7 sapi. Satu sapi ini kemudian dibagi-bagi rata ngoten nih, walaupun sapinya itu belum tersembelih kan gitu. Nggih, boleh. Bahkan mohon maaf, sembelihannya di sini, tuku daging di pasar dikekno boleh. Daging di pasar dibelikan boleh. Paham? Sing terakhir niki lho Pak. Boleh. Jadi contohnya nggih, semisal ada 2 kambing. Pak Fulan dan Pak Fulan. Kambing 1 disembelih. Sing duwe kambing kedua nongkrong. Suwe meneng. Waduh, kalau disembelih-sembelih seandainya, bagikan yang sudah tersembelih. Betul apa-apa? Boleh-boleh saja, boleh-boleh saja. Karena jenisnya korban itu satu. Bahkan saya lihat keterangan di fikih sendiri itu oleh tuku ning pasar dagingnya diberikan. Tapi ojo. Boleh-boleh saja. Seperti masalah zakat. Masalah zakat. Ketika anak itu bawa dari rumah zakat, sudah ini zakat untuk fakir miskin, tiba di jalan dicolong orang, dirampok orang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini dibawa orang, dicuri orang. Wis tukono ning toko fulan keno. Boleh. Paham nggih? Nah, jadi boleh. Nah, jadi agama itu tidak mempersulit. Yassiru wala ad-dinu yusrun. Agama itu mudah lah, kecuali sing ngeyel ya wallahu a'lam. Nah, sing ngeyel nggih kon sabar sih. Yes. Cuma saya ngasih masukan nggih, nek saged lho nggih. Khusus hatinya kasihkan yang berkorban. Khusus hatinya kasihkan yang berkorban. Itu tok seandainya sudah cukup. Setiap kambing
dari kambing atau sapi, kalau bisa hatinya kasihkan, karena ini anjuran. Bahkan Rasul alaihi salatu wasallam sendiri mengamalkan, mantun selesai sholat khutbah langsung kambing disembelih, dan itu anjuran. Sholat Idul Adha kenapa kok lebih cepat daripada Idul Fitri? Tujuannya supaya cepet nang disembelih, fakir miskin wis nyiapake kuali ning omah. Oke, maka siap-siap. Makanya kalau Idul Adha 16 menit setelah tulu, okay, 16 menit langsung sholat duha. Sholat duha, sholat apa? Idul Adha. Lana Idul Fitri 32 menit setelah tulu. Walaupun penyembelihannya nggak harus nunggu sholat. Yang penting setelah munculnya matahari sekira cukup digunakan sholat Jumat plus khutbah, itu waktu boleh menyembelih. Walaupun seandainya ada sholat id jam 10 seandainya, maka boleh disembelih jam 7-nya, boleh disembelih jam 8. Kalau ada korban yang sentek sholatnya lagi seandainya, karena waktunya panjang sampai zuhur. Nggih, paham nggih? Adapun masalah penjualan kulit dan lain sebagainya, wani piro? La ilaha illallah. Ini masalah yang sudah masyhur dan masalah yang sering-sering terjadi. Orang yang berkorban itu memang nggak boleh untuk menjualkan yang dikorbankan, nggak boleh menjualkan. Jadi adol itu nggak boleh. Alasannya kenapa? Ini kan sudah milik Allah, taqarrub ilallah. Oke. Terus bagi takmir, mohon maaf, ini kan ibarat perwakilan dari yang berkorban. Oke. Perwakilan dari yang berkorban. Jadi seakan-akan yang diwakili itu juga yang berkorban. Berarti hukumnya sama. Nggak boleh juga. Cuma ada alternatif. Lah iki alternatifnya wani piro? Madhab Abu Hanifah boleh, dengan catatan menjualnya nggak pakai uang. Mungkin diganti mobil Alphard atau mobil Avanza sing abang itu. Sing penting nggak berupa uang. Dan ini lebih enak. Nanti kalau sudah diganti dengan uang, jenengan sing diganti jenengan dol, bebas, jenengan boleh dimanfaatkan. Ini menurut Abu Hanifah boleh, tapi tidak menggunakan uang. Kalau seandainya dibikin helah semacam ini, ya, bagaimana caranya helah? Dihibahkan, diberikan kepada selain takmir, selain yang menjadi wakil, dihibahkan. Udah wis PN. Tapi sebelum itu diomongi, engkau dol karena aku nanya ngono. Iku doa yo. Tapi rekayasa semacam ini oleh fikih dimaklumi kok. Sementing ora digembol. Sing gak dimasak kan digembol dhewe. Nah, wani piro tadi itu. Cuma saya cenderung pakai ini, madhab Abu Hanifah. Lebih boleh, sah. Abu Hanifah mengatakan boleh dan sah. Nek tadi kan itu kan pakai rekayasa. Nah, sah jual beli, iya jual beli, dijual iya, tapi tidak menggunakan uang, dengan barang-barang tertentu. Nanti barangnya dijualkan, kemudian uangnya diambil digunakan untuk fasilitas masjid dan lain sebagainya. Ya. Tapi dengan rekayasa yang kedua itu juga tidak ada permasalahan, cuma harus diinformasikan, khawatir digondol go melayu kan untung. Nggih, seperti itu. Jadi helah semacam itu demi untuk kemaslahatan, tidak ada permasalahan. Allahu taala alam. Kelihatannya waktu sudah masuk. Nggih, terima kasih
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. 1 kali 5 menit kita baca bersama-sama. Monggo baca selama 10 pertama bulan Dzulhijjah dengan perbanyak membaca, terkhusus minimal 10 kali. Monggo dengan satu suara bareng-bareng kita hadirkan semuanya niat kita. Monggo. La ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur, la ilaha illallah adada amwajil bukhur, la ilaha illallah adada adhafil ujur, la ilaha illallah adada qadril matar, la ilaha illallah adada awraqis syajar, la ilaha illallah adada ar-ramli wal hajar, la ilaha illallah adada az-zahri wath thamar, la ilaha illallah adada asy-sya'ri wal wabar, la ilaha illallah adada anfasil bashar, la ilaha illallah adada dhunubina hatta tughfar, la ilaha illallah adada lamhil uyun, la ilaha illallah adada ma kana wa ma yakun, la ilaha illallah ta'ala amma yushrikun, la ilaha illallah khairum mimma yajma'un, la ilaha illallah fil layli idha as'as, la ilaha illallah fis subhi idha tanaffas, la ilaha illallah adada ar-riyahi fil barari was-sukhur, la ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmi yunfakhu fis-sur, la ilaha illallah adada khalqihi ajma'in, la ilaha illallah min yawmina hadha ila yawmiddin, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا مثل ذلك كل عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته بسر الفاتحة. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo kita aturi duha dan isyraq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.